Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Ambisius dan para profesional, saya Hafil Rosa Ajalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional, Leaders to be Leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs berita ambisius.com yang didukung oleh program studi ilmu komunikasi Country Alim University. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pengusaha di bidang jasa pengiriman dan juga seorang ketua asosiasi jasa pengiriman atau Asbelindo, Bapak Budianto Dharma. Oke, selamat datang Pak. Selamat datang juga, selamat pagi. Pagi Pak, sehat Pak. Ya, selalu sehat. Oke. Ini kalau kita lihat CV-nya Pak Budi ya Pak ya, wah banyak banget. Isinya semua tentang bagaimana kiprah beliau di bisnis jasa pengiriman mulai tahun 94. Untuk ya Pak, ada kan seorang yang tertarik dan berbisnis di bidang jasa pengiriman. Apa yang membuat Pak Budi ini konsisten dan istiqomah selama puluhan tahun? Ya, terima kasih. Jadi memang saya itu ceritanya itu panjang. Jadi saya setelah lulus dari UGM tahun 90 ke Jakarta kerja di salah satu perusahaan kartu kredit yaitu Dynamics Club. Ya, itu tahun 90 terus sampai dengan tahun 94. Nah, saya lihat bahwa saya berpikir kalau saya kerja terus itu kan kenaikan gaji itu kan bisa diukur. Kalau saya akuntansi 10% berarti 15%, itu pun kalau naik jabatan mungkin bisa 20%. Nah, saya hitung, bukan orang akuntansi kan. Karena saya hitung ini kalau saya mau beli rumah di Jakarta atau beli mobil itu berarti berapa puluh tahun saya harus kerja. Nah, gitu saya berpikir saya nggak bisa kalau seperti ini. Saya harus punya ambisi untuk jadi pengusaha. Nah, saat itu jadi pengusaha apa yang kira-kira yang mudah. Nah, kebetulan di Dynamics itu banyak sekali saat itu pengiriman untuk kartu kredit, billing statement, sama flyer-flyer kan zaman dulu nggak pada digital ya, promo-promo itu banyak sekali. Saya lihat tagihan dari vendor kurir itu 1 bulan bisa 1 miliar, kadang 2 miliar. Wah, ini menarik sekali. Akhirnya saya belajar sama. Berarti dominasi di mana? Siapa Pak? FSCC namanya. Ya, itu satu perusahaan kurir Jakarta juga. Nah, dari sana saya belajar. Akhirnya saya lihat kelemahan maupun kekuatan mereka gitu. Karena saya tahu bahwa perusahaan kurir saat itu tahun 93 sampai 94 itu semua rata-rata adalah manual, masih ditulis tangan, misalnya tulis tangan gitu loh. Nah, terus saya berpikir loh, ini sebenarnya kalau menggunakan teknologi komputer diinput kan customer jadi senang, puas dan lain-lain kan. Nah, dari sana saya berpikir saya coba untuk membuat usaha kurir. Akhirnya saya dengan modal yang kecil sekali itu 25 juta, saya itu besar kan? Iya, kan besar ya. Tapi enggak, karena udah besar tahun 94. Dia 25 juta besar. Ya, 25 juta. Akhirnya saya membuat perusahaan kurir di kecil banget kantornya di kecil sekali. Karyawan juga nggak banyak, ada 10 orang saja. Akhirnya dari sana saya buat sistemnya dengan tim saya. Nah, dari sana saya coba menawar-tawarkan ke beberapa perusahaan khususnya perbankan. Nah, mereka senang karena selama ini masih manual semua. Kalau ini ada satu kurir yang bisa menggunakan sistemnya itu masih input komputer gitu. Sudah ada gitu. Sudah ada gitu. Akhirnya dari sana mereka mencoba untuk bekerjasama dengan. Tapi internet sudah pakai berarti.
Ada, Sudah pakai. tapi lama banget masih lama. Iya, gitu. iya. Itu kondisinya seperti itu. Kita akhirnya pakai flash disk, lebih banyak di main flash disk, Iya. ada di input terus masih Iya. flash disk. Tapi minimal setiap customer, khususnya perbankan kan Iya. dulu saya banyak kenal di perbankan karena saya pikir paling banyak kiriman memang di perbankan. Perbankan. Ya kalau dulu saya Tagihan, sama Telkom, layar, Telkom banyak sekali kirimannya. Kalau itu kayak pasca bayar ya Pak? Iya, ya. Terus ada lagi dulu pager, tagihan pager kan masih Semua berbentuk masih tagihan, dikirim ya? semua. Modelnya masih dikirim semua. Tagihan. Ya, dari situ saya masuk ke sana, akhirnya mereka senang, ya, akhirnya banyak menggunakan jasa saya. Berarti namanya apa? Dulu saya namanya NCS. Nah inilah keunggulan saya selalu menciptakan yang berbeda dengan yang lain sehingga bisa diterima oleh di market. Itu konsepnya begitu. Jadi itu sampai tahun berapa NCS itu Pak? Saya di NCS itu sampai tahun 2000. Itu waktu itu punya sendiri? Ya, 2012 kita sampai di NCS cukup lama gitu. Selama tahun ya, 8 tahun ya. Lebih 2095 sampai Oh iya. 2012 ya. hampir 16 tahun. 16 tahun. Ya, 16 tahun, 17 tahun. Oke. Dari sana saya bisnis properti juga. Apa tuh Pak? Saya pakai segala bisnis. Jadi saya melihat saat dilihat di atas kan saya melihat namanya bank banyak tutup. Semua Terus saya tutup. akibatnya Tahun 95 kan semua. banyak tutup. Akhirnya keluar lagi di BPN ya. Iya, Yang ngurusin penyata penyata perbankan. Iya. Ada lelangan. Oke. Iya, banyak lelang. Nah, Masih bermasalah. betul. Saya bilang lah, saya ikut lelang. Gitu. Tapi sebelum saya di lelang itu memang saya sudah sekolah perbankan gitu. Oh, sekolah ikut sekolah. Iya, malam hari jam 7 sampai dengan jam 11 malam saya ikut program yaitu di Manangian Cimanung Ngalit yang di Tanah Abang itu cuma itu sekolahnya ada 3. Khusus properti. Iya, khusus properti. Satu sebagai analis, satu sebagai investor, satu sebagai developer. Kita dulu semua. Nah dari situ saya praktekkan di ikut lelang-lelang. Nah saat itu lelangnya itu masih manual, pakai amplop ditulis, masukin, menang. Yang kedua lelangnya kan menggunakan ini apa naik-naik gitu, Iya. sekarang kayak digital. Gitu. Itu bisnis sampingan. Sampai dengan sekarang itu saya jalan bisnis sampingan lelang. Itu nambahnya baik Bapak beli. Rata-rata rumah, apartemen, rumah dan apartemen. Itu kalau waktu zaman itu harganya tuh bisa berapanya itu Pak? Kalau saya lihat zaman dulu harganya itu di bawah 10%. Benar-benar di bawah 10%. Gitu. Nggak sangka gitu. Contohnya saya beli di Balikpapan gitu, ruko di Balikpapan luasnya 200 meter, itu cuma 50 juta. Pastinya berapa Pak? Udah pasti di atas 500. Di Balikpapan di Jalan Sudirman lagi. Itu jadi masalah karena itu standar ya. Iya, iya. Dan banknya juga. Karena dulu peserta belum banyak. Zaman dulu peserta belum banyak, jadi banyak belum yang tahu. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak yang tahu Informasi sih. juga banyak. Ya dulu banyak engagement branding nggak ada. Gitu. Sekarang banyak engagement branding juga banyak bermain. Tapi kalau zaman dulu nggak tahu orang gimana gitu. Banyak yang nggak ikut juga, jadi belum tahu. Kembalinya sampai berapa persen? Oh, itu cukup besar sekali. Cukup besar untuk membuat pesan baru. Iya. Nah itu salah satu cerita. Salah satu cerita juga. Jadi tahun 2012 kan saya keluar dari NCS, saya fokus ke perbankan memang. Jadi saya memang fokus ke perbankan. Saya coba karena saya pikir saya di Kurir udah cukup lah, udah 17 tahun, udah karena bosen gitu ya. Bosen akhirnya saya lagi ke perbankan selama 2 tahun. Gitu. Saya masuk banyak di perbankan, ikut lelang, berarti jual gitu. Salah satunya saya dapat rumah di Pakubuwono, di Jakarta Selatan. Itu hasil lelangan. Itu saya belinya 9 miliar. Dalam 2 tahun saya jual 27 miliar. Wah itu besar sekali. Nah disitulah saya baru mulai lagi punya usaha SAP. Tahun 2014 saya jual, saya dirikan lah SAP Express. Gitu. Kenapa saya berpikir ke Kurir lagi? Karena tahun 2014 itu kan bisnis e-commerce mulai ada ya, mulai ada, terus yang lain ada, digital juga, itu sudah ada. Saya lihat belum ada saat itu semua perusahaan kurir yang menggunakan teknologi Android, nggak ada. Masih biasa manual, input manual dan lain-lain.
Akhirnya saya coba ciptakan dengan tim IT saya, tim IT saya banyak tuh. Saya coba buatin, saya buatin bahwa saya pengen buat perusahaan kurir tapi yang berbeda dengan kurir-kurir yang lain. Kurir yang lain belum ada Android, kita coba memakai Android, di mana kurirnya nanti saat ngirim membawa Android, terus difoto, diinput sehingga langsung laporannya langsung masuk di menit itu juga, di detik itu juga. Gitu. Nah, terus ada fotonya, ada geotaggingnya. Nah, dari situ saya coba datengin lagi customer yang dulu saya kenal. Nah, itulah yang diharapkan dari customer itu. Akhirnya dalam jangka waktu singkat banyak customer yang gabung sama SAP Express. Itu ceritanya begitu. Jadi saya memasarkan SAP itu dengan cara membuat inovasi yang baru yang orang lain belum ada. Oke, jadi kalau mau ngambil pasar ya jangan harus tahu lama. Nah, kalau saya berpikir gini, saya cerita sama teman-teman semua yang karyawan manajemen yang saya rekrut. Kalau saya membuat perusahaan, terus saya sama dengan yang lain, terus saya menawarkan kepada customer, Pak, saya boleh nggak kerjasama? Kelebihannya apa? Ya pokoknya kita bisa ngirim barang, jadi enggak, ya sama aja, paling dia enggak, nanti harga murah, nanti pastinya saya bermasalah. Akhirnya teman-teman kuliah yang lain karena memang sampai yang satu termasuk dulu pakai ya, makanya tahun 2000 dan tahun 2015 kalau nggak salah dapat Rembi Record Indonesia sebagai perusahaan kurir telepon Android. Nah, itu ceritanya seperti itu. Karena kita cepat banget. Terus ada story dengan saya, ada dengan saya juga. Ya, itu yang terjadi. Terus perkembangannya di SAP diikuti oleh beberapa perusahaan lain dan itu sudah menjadi biasa. 2017an bisnis e-commerce sudah mulai tumbuh gitu. Di e-commerce Anda mencoba untuk COD. Nah, COD oke. Nah, COD itulah. Ini mengajar buat. Ya, akhirnya saya buat sistem lagi. Saya buatin sistem di mana saya lihat beberapa kompetitor perusahaan kurir lain kan pemain COD nggak banyak. Hanya 6 perusahaan kurir di Jakarta yang main COD. Yang lainnya berani menerima pembayaran saat barang diterima. Betul. Ada risiko komplit tinggi ya. Risikonya tinggi. Akhirnya saya coba buatin sistem lagi. Saya buat sistem rekonsel COD sehingga saya bisa menerima COD. Nah, saya coba sistemnya udah jadi, bisa langsung real time. Hari itu juga ketahuan kurir hari ini bawa paket berapa, yang berhasil berapa, duit ada di kurir berapa, yang di store berapa, terus saya harus store ke customer tersebut atau seller tersebut berapa, langsung bisa ketahuan. Nah, dengan sistem itu rekonsel saya tawarkan lagi ke perusahaan-perusahaan yang ada COD itu semua coba itu kelebihannya terus ditiru oleh teman-teman yang lain. Nah, itulah yang story saya yang membuat bisnis lalu gitu. Jadi pada profesor tadi bisnis COD sebenarnya risiko tinggi, tapi ternyata Pak Budi ini memulai duluan dengan itu berhubungan dengan uang. Pak mau tanya nih Pak, bagaimana bisa uang yang ada di kurir itu selalu aman? Enggak, saya ngomong selalu aman. Enggak, semuanya dengan sistem. Yang pertama kalau di tempat saya di SAP itu kurir hari ini bawa paket berapa? Katakanlah kurir bawa paket jumlahnya 50, nilai uangnya katakanlah 10 juta, katakanlah rata-rata katakanlah 200.000. Nah, kurir saat ngantar terus berhasil, saat bawa pun kita udah tahu bahwa kurir hari ini bawa 50 paket, nilainya katakanlah 25 juta. Dia ngantar ke paket pertama, dia langsung di-input di situ. Langsung di statusnya ada bahwa kurir menerima duit dari customer A. Yang kedua, kurir menerima duit dari customer D. Yang ketiga, ditolak oleh customer D. Dalam sore hari, sebelum jam 3, sebelum bank tutup, itu langsung kurir harus merekonsel sistemnya di Android langsung. Totalnya berapa yang sudah berhasil. Nah, uang itulah yang di-store ke bank di jam 3 sebelum jam 3. Untuk timnya lagi khusus. Enggak, kurir sendiri datang ke bank. Kan biasa ya kurir sudah datang, tinggal notifikasi kurir, begitu di-generate di handphonenya kurir, ini langsung ketahuan bahwa saya sebagai kurir, saya harus store totalnya 10.500.000 ke bank dengan nomor ini. Ada nomor notifikasi di handphonenya. Nah, saya datang ke bank, saya cuma nanya tulis nomor notifikasi atau nomor VK lah istilahnya, berapa totalnya 10 juta. Itu langsung ke sistem kita ke ketek bahwa nomor ini punya yang Budi, totalnya sudah ketahuan. Nah, di sistem kita langsung di situ generate note gitu. Itu deteksinya. Deteksi kedua, ya. Deteksi kedua, apabila kurir tersebut sampai besok jam 10 dia belum setor, handphonenya mati.
bukan kunci sistemnya. Kita otomatis kan kunci. Jadi kurir hanya bisa membawa uang itu kalau store sore nggak sempat, harus besok pagi sebelum jam 10. Jadi sebelum datang ke kantor, dia harus store sempat. Kalau kelewat dari jam 10 langsung kelok. Apa dampaknya buat kurir, Pak? Dia dampaknya nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, otomatis dia nggak dapat penghasilan hari ini karena nggak bisa kerja kan. Gitu harus buat surat pendataan, harus hubungin lagi handphonenya. Gitu. Nah itu yang terjadi sehingga sangat aman sekali. Selama ini isunya kecil sekali, kecil paling ya ada satu dua kurir yang melakukan ya terpaksa kayaknya kabur, ya kita datengin, tapi itu kan cuma terjadi satu kurir aja. Zaman dulu kan ada jaminan namanya jaminan jasa. Ya, sekarang kabur lagi karena ada sistem. Gitu. Kalau dulu ya karena ada sistem sekarang kan. Oke, teman-teman profesional ini cerita unik sekali. Mungkin ada semua nggak pernah tahu kalau ternyata pelopor COD ya e-commerce itu ternyata ada di SAP, Pesan Express ini. Oke, jadi menarik sekali ya cerita dari Pak Budi. Luar biasa Pak. Jadi kalau ngomong tadi COD-an itu saya dulu juga nggak tahu kalau ternyata SAP ini yang duluan gitu berani menanggung risiko. Sebelum menanggung risiko ya, karena kalau kita lihat di pembajak di sosial media itu kalau COD itu biasanya benar dengan komplain karena bukan asal buat kurirnya, tapi barang yang datang ya. Jadi sesuatu yang menarik itu mungkin Bapak merasa itu bukan yang terbesar tapi yang lebih bisa diandalkan gitu ya Pak. Pak, saya mau tanya nih, Bapak pemilik tapi pangkat jabatan Direktur Utama atau Presiden itu ya Pak ya? Bapak tugasnya apa sih Pak? Ya karena memang kebetulan saya di perusahaan sebagai satu pemilik yang sudah menanggung jawab nomor 1, otomatis tugas saya itu lebih banyak adalah bagaimana mengkoordinir teman-teman semua di bawah saya, baik direksi maupun GM maupun manajer itu ke bawah itu saya mengkoordinir saja gitu. Tapi mengkoordinir bukan hanya mengkoordinir, tetapi saya lebih banyak adalah memberikan solusi-solusi permasalahan. Karena rata-rata karyawan itu kan tidak tahu permasalahan menyelesaikan sampai tuntas, karena nggak tahu. Karena karyawan ada juga yang belum tahu dunia kurir, itu kan dunia yang baru mungkin bagi mereka. Itu solusi yang cepat. Nah, saya sebagai direktur utama itu yaitu lebih banyak adalah memastikan bahwa proses ini berjalan dengan tepat. Pertama, yang kedua adalah dengan benar, gitu, dengan solusi yang cepat. Itu yang paling utama. Kenapa? Sebagai perusahaan jasa itu yang penting kan memberikan solusi kepada customer. Karena customer kan nanya bagaimana mengantar barang ini, kira-kira bisa caranya gimana, prosesnya gimana. Kadang tidak semua orang bisa menjelaskan secara detail. Mungkin setengah-setengah gitu. Nah, kadang teman-teman di kantor itu saat meeting ketahuan gitu solusinya seperti apa tuh bisa melihat ini kurang pas gitu. Saya memastikan harusnya nggak seperti itu masih kurang tepat, harusnya seperti ini, prosesnya seperti ini supaya apa? Supaya lebih cepat lagi. Karena kirim barang itu sebenarnya mungkin masyarakat tahunya cuma nanya, oh itu barang dikirim sampai sana. Bukan itu, kalau itu mah mudah. Menjadi masalah adalah kalau barangnya itu masih mentah, terus datanya juga masih mentah, bagaimana mengolah data dan barang itu menjadi connect, menjadi satu, itu nggak mudah gitu. Apalagi kalau kita bicara masalah COD ya masyarakat cuma kirim dapat duit, bukan begitu prosesnya gitu. Bagaimana uangnya, kalau cuma di Jakarta gimana, bagaimana uang keluar, bagaimana di sini, itu kan perlu strategi, teknis maupun bagaimana cara rekonsel yang benar gitu. Tapi kalau kita nggak tahu cara merekonsel yang benar, cara prosesnya yang salah, itu pasti banyak fraud, banyak masalah. Nah itulah keunggulan saya selama ini karena memang di
dunia kurir sudah lama sekali, sekarang kalau nggak salah udah 32 tahun gitu. Jadi otomatis paham proses dari Jadi saya membayangkan Pak, betapa Bapak menerima tantangan ini ketika barang yang dari Jakarta dikirim ke Papua COD terus harus kembali. Iya betul. Ini kan luar biasa ya. Iya. Tiba-tiba barang itu ditolak karena ada cacat tidak sesuai, itu harus kembali. Betul. Berarti itu kan biaya lagi, cost ya dari sisi itu kan memang dianggap rugi ya Pak ya? Ya, iya. Rugi ya? Intinya adalah bagaimana cara memprosesnya. Karena kan customer kadang minta SLA-nya. Jadi SLA kirimnya berapa hari, SLA return berapa hari. Nah itu juga harus ada teknisnya juga gitu. Bagaimana mengaturnya supaya barang ini saat mau dikembalikan jangan over SLA. Karena kalau over SLA karena kena penalti. Makanya kita ciptakan sistem lagi. Jadi semua pakai sistem. Gitu. Contohnya gini, ada satu barang dikirim ke Papua. SLA-nya katakanlah 5 hari, terus nanti returnnya harus sama 5 hari udah sampai di seller lagi. Padahal sellernya bukan di Jakarta, sellernya ada di Medan. Nah, kalau Medan kan berarti bukan di Medan lagi, di Bali G. Gitu. Nah, berarti kan dari Bali G bawa ke Medan, Medan ke Jakarta, Jakarta ke Papua. Dia kalau Papua, tapi kalau ke Papua ke pedesaan kan beda lagi gitu. Makanya harus ada teks di dalam sistem bahwa barang ini kalau return berapa hari sudah di teks juga. Nah, barang profesional diterima pada audiens. Jadi teman-teman mungkin saya terima COD sampai di rumah ya. Ternyata urusan kurir yang menghandle itu tuh ribet banget. Memang, tapi ini pekerjaan mereka, jangan khawatir. Mereka sudah memiliki sistemnya termasuk dari SAP yang dipimpin Pak Budi. Luar biasa. Pak Budi, dengan Bapak ini kan sudah 32 tahun ya Budi ya, pemerannya ini saat ini Bapak membawa karyawan langsung dan tidak langsung kita kerja dan lain-lain. Repotnya kayak apa dan apakah repot? Pasti, kalau semakin banyak karyawan semakin repot gitu. Mungkin kalau karyawannya itu ada di satu lokasi itu lebih mudah managenya. Gitu, contoh satu kantor, satu building itu lebih gampang. Dan kalau kurir ini unik sekali gitu. Kurir itu ada di setiap desa di seluruh Indonesia, ada di Papua, ada di Ternate, ada di mana. Itu memang sulit gitu. Tapi yang pertama adalah kalau saya itu memberikan kepercayaan kepada area manager maupun kepala cabang. Ya, itu kepala cabang itu kita setiap minggu itu selalu Zoom saya. Ikut Zoom, kasih motivasi sama mereka, kasih tahu KPI-nya seperti apa, saya ajarin caranya bagaimana supaya menghadapi karyawan yang lapangan. Karena namanya kurir ini berbeda dengan karyawan yang staff. Kalau staff lebih mudah, kalau kurir lapangan ini macam-macam kendalanya. Kendala yang pertama mungkin dari panas matahari, ya kan namanya kurir panas kan, emosi jadi tinggi, menghadapi customer yang kadang diketok-ketok pintu dia lagi tidur marah-marah gitu. Ya kan kendalanya begitu. Nah itu yang kita training khususnya kepada karyawan. Nah itulah uniknya kalau di perusahaan jasa khususnya di kurir nih. Dengan pendidikan karyawannya tidak tinggi gitu, dengan rata-rata SMA gitu. Jadi oke, berarti Bapak punya tim khusus yang memang khusus menangani kurir gitu ya. Bahasanya sama ya. Betul, lebih mudah. Lebih tahu karakternya, cara masuknya ya. Timbang ngajarin yang staff yang memang di belakang meja. Oke Pak, saya boleh tahu berapa banyak sih yang langsung dan nggak langsung? Yang langsung deh. Yang langsung itu tentu lebih banyak ada pasti. Kurang lebih ada 4.000. Sesennya lagi. Kurirnya dapat 4.000 yang berapa? Itu sudah semua. Langsung dia jadi satu. Jadi satu. COD juga. Jadi kalau di samping itu boleh COD, ada pengiriman emas, ada pengiriman paspor, ada pengiriman macam-macam jasa, itu macam-macam. Itu langsung Kartu kredit. Gitu. Itu satu hari atau berapa jam? Rata-rata mereka kerja sih kurang daripada 8. Paling kerja kalau kurir ya. Di lapangan itu karena mereka udah Maksud menguasai saya wilayah. Produk kalau kita ngirim emas. Tergantung SLA daripada customer. Kan customer ada antara kirim Jakarta sama kirim ke Surabaya berbeda SLA. Kalau Jakarta mungkin 1 hari ya. Kalau di Surabaya 2 hari. Ini ada berapa harga ya? Ya, tergantung wilayahnya. Iya. Indonesia yang begitu luas kan. Jam kerja mereka 8 jam.
rata-rata 8 jam untuk start dari Bogor, rata-rata di bawah. Mereka Bagaimana? sendiri ya. Iya, dia pagi datang, begitu selesai kantor dia udah pulang. Yang penting udah selesai. Ini semua data sudah masuk. Betul. Sukses gitu ya. Iya. Luar biasa sekali. Dengan mitra, mitranya bisa dulu itu siapa sih? Banyak mitra itu kan macam-macam. Iya. Ada mitra kurir juga sebagai mitra, ada juga vendor itu juga sebagai mitra juga, vendor tracking gitu, vendor online itu juga mitra juga sama gitu. Boleh bilang vendor yang menyedia alat-alat yang lain gitu, contohnya barcode, IT itu kan mitra juga sama, istilahnya vendor. Dalam membina hubungan mereka dan meminta kualitas sebenarnya mereka itu sejauh mana? Menetapkan standar dari perusahaan Bapak. Yang pertama adalah pasti ada tim yang khusus begitu ya, vendor ya, yang ngawasi setiap hari, KPI-nya diawasi setiap hari gitu. Yang kedua adalah pemilihan vendor, yang kedua adalah harganya seperti apa, apakah harganya mahal atau murah gitu. Ketiga ada paymentnya, biasanya gitu. Selama paymentnya adalah katakanlah invoice masuk, kita bayar kata paling lama 15 hari gitu, mereka juga akan senang. Sama-sama ini ya. Iya, iya. Sebenarnya juga murah dong. Ya, gitu. Customer juga ada 3 bulan dibayar, kita dibayar 3 bulan ada. Tapi kalau vendor kan rata-rata kan yang harga murah kan rata-rata UMKM ya. Kalau vendor yang besar-besar kan boleh, tapi kalau UMKM kan harus cepat dibayar, tapi harganya bisa lebih. Seperti itu kan. Mungkin kalau dengan regulator gimana? Dengan regulator kita bagus sekali. Dengan kebetulan saya sebagai ketua umum asosiasi Asubin Indo, saya dekat dengan beliau. Setiap ada kebijakan ya kita sampaikan. Nah, di dalam permen tersebut memang itu jadi challenge teman-teman perusahaan kurir, di mana di sana ada persyaratan bahwa perusahaan kurir harus punya kantor cabang operasional di 50 provinsi ya, minimal 50%, iya 50% provinsi. Jadi 50% provinsi 19 provinsi ya. Yang kedua harus punya sistem yang terintegrasi, yang tersertifikasi. Berarti kan sistemnya sudah tersertifikasi ISO 2001 kan. Nah itu persyaratannya. Tidak semua perusahaan kurir bisa mampu untuk memenuhi persyaratan tadi. Tetapi kondisi menggandeng perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi untuk menjadi anchor atau konsolidator. Nah teman-teman kurir-kurir yang kecil UMKM ini bisa koordinasi, bisa kerjasama dengan 5 perusahaan yang menjadi konsolidator ini. Itu tuh sekarang udah sosialisasi terus. Setiap bulan kita sosialisasi ke beberapa daerah dengan seluruh perusahaan kurir. Itu satu. Kemarin saya kebetulan baru ketemu sama Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Dia juga konsentrasi bahwa biaya logistik Indonesia itu menurut beliau itu 25% dari PDB, besar sekali gitu. Dan dia pemerintah punya target 8%. Nah kemarin semua ketua umum asosiasi logistik dipanggil, kita diskusi, akhirnya dibuat Pokja. Dari Pokja itu nanti setiap bulan kita ketemu Pak Menteri untuk sampaikan perkembangan perubahan gimana supaya biaya logistik itu turun, itu targetnya 8%. Maksudnya biaya logistik itu berapa? Oke, sekarang kan biaya logistik Indonesia kan bersaing dengan Singapura yang 8%, Malaysia yang masih 10%, kita 24% itu jauh banget, sehingga harga barang kan mahal di Indonesia. Itu terhadap customer atau terhadap PDB Indonesia kan biaya logistik itu contohnya barang-barang yang dari luar masuk atau keluar Indonesia kan mahal sekali, sehingga kita nggak bisa bersaing. Barang-barang menerapkannya terlalu tinggi. Iya, biaya kos logistiknya tinggi, sehingga barangnya bersaing dengan barang-barang yang dari Cina ya nggak bisa, itu nggak bisa berkembang. 24% tinggi sekali. Iya, targetnya adalah udah 8%. Sama. Iya, memang sama. Itu kondisinya. Itu yang harus kita godok nanti targetnya dalam jangka waktu 4 bulan sudah selesai. Untuk jasa. Pak, ini bicara tentang bisnis, terus bicara tentang asosiasi. Pak Budi kan baru saja tahun lalu untuk dipercaya diberi nama menjadi ketua umum Asubin Indo. Itu kan membawa sampai berapa Pak? 378 perusahaan sebegini mah teman-teman ya. Jumlah karyawannya ada banyak 6 juta. 6 juta. Ini suatu
bisnis yang menggerakkan roda ekonomi. Jadi luar biasa nih, bisnis ini risiko. Terus sebagai ketua umum nih Pak, sampai 2029 ya. Iya. Itu tahun-tahun pertama ini itu Bapak dulunya sebelumnya wakil ketua ya? Iya, betul. Nah itu masih sudah ada adaptasi untuk itu. Ini sebenarnya kayak apa sih pekerjaan sebagai ketua umum dan ini sesusah apa atau segampang apa gitu, senyaman apa gitu? Iya. Karena saya dipercaya sama teman-teman perusahaan kurir sebagai ketua umum, otomatis tanggung jawabnya lebih besar gitu. Tapi tidak menjadi masalah karena sebelumnya kan saya jadi wakil ketua umum, di mana saya juga sudah aktif. Sebelumnya sudah jadi pengurus, sudah lama sekali saya pengurus asosiasi, jadi sudah paham lah bagaimana irama di dalam organisasi asosiasi, sudah paham hubungan dengan mitra, maksudnya mitra itu dengan asosiasi yang lain, hubungan dengan pemerintah sudah terbiasa gitu. Makanya begitu saya jadi ketua umum, ya udah rencananya langsung jalan terus gitu. Tapi yang sekarang lebih lebih maksimal lagi adalah kita sering kumpul dengan ketua-ketua umum asosiasi logistik yang lain, sehingga kita bisa bicara permasalahan logistik di Indonesia itu seperti apa. Nah, kita bisa kolaborasi. Kalau sebelum-sebelumnya kan nggak ada, kalau sekarang sudah ada. Jadi kita bisa kolaborasi permasalahan, kita juga ke pemerintah, makanya kita dipanggil menteri gitu. Terus ada lagi rencana Menteri Perdagangan kan kemarin juga ada statement kan, memanggil ketua-ketua umum logistik gitu. Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian sudah juga, kita udah kumpul juga memberikan masukan. Nah, seperti itu gitu. Jadi lebih maksimal gitu. Karena saya kan sendiri kan dibantu oleh tim banyak juga, ketua bidang gitu. Karena di Asperindo ini kegiatannya banyak sekali. Hampir setiap minggu itu undangan selalu ada. Entah sebagai pembicara, entah dari kementerian, lembaga, itu selalu ada undangan. Selalu ada. Jadi kita bagi-bagi. Kalau memang saya nggak bisa, ketua bidang ini ada wakil saya atau sekjen, tergantung lah yang mana yang bisa. Gitu seharusnya seperti itu. Oke, menarik sekali. Pak Budi, ada hal yang sangat menarik yang dulu orang banyak tahu. Ketika seseorang mungkin memimpin satu korporasi itu oke lah, tapi beberapa korporasi enggak asosiasi. Jadi saya ingin tahu nih, caranya mimpin membagi waktunya dan tetap semua bisa dinamis dan sinkron. Ya, jadi yang pertama kita itu harus punya planning, pengaturan waktu. Untuk sekarang pakai teknologi ya. Jadi teknologi itu kan ada, saya menggunakan pakai time tree ya. Time tree itu di handphone, di sekretaris saya ada. Jadi setiap ada schedule acara dalam 1 tahun saya sudah masukin semua. Gitu. Setiap itu jadi katakanlah ada customer atau dari mitra yang lain pengen ketemu saya, pengen ada diskusi seperti sekarang mau gitu, saya cek datanya kok belum ada, nah saya masukin. Kalau ada ya nggak bisa diatur waktu itu dalam pengaturan waktu supaya benar-benar setiap saat itu kegiatan kita itu terukur semuanya. Jadi nggak mungkin zaman customer juga ini udah ada itu yang pertama. Karena prinsipnya seorang pemimpin itu kan harus bisa mengatur waktu secara baik, yaitu menjaga komitmen kepada customer khususnya. Kalau kita udah janji katakanlah hari ini gitu, jam segini jangan sampai kita bilang jam 9 datangnya jam 10. Begitu jam 10 terlambat tapi nggak kasih tahu. Minimal ya itu kita seperti itu. Dan itu saya didik kepada seluruh karyawan saya ajarin gitu. Saya sebagai pemimpin saya harus ngasih contoh kepada mereka. Contohnya semuanya hal baik gitu. Setiap meeting pun saya kasih contoh. Saya meeting katakanlah setiap hari Senin jam 9.30. Jam 9.30 saya udah di ruangan gitu. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga konten tepat waktu. Itu tuh salah satu
pengaturan di tempat waktu. Yang kedua, sebagai pemimpin itu kuncinya sebenarnya adalah integritas. Gitu. Karena kita berhubungan dengan banyak orang, banyak teman, banyak customer, gitu. Kuncinya di integritas. Integritasnya macam-macam. Satu, ya kejujuran juga salah satu integritas, kan kita harus punya integritas yang tinggi sehingga orang percaya memberikan amanahnya kepada kita bahwa itu akan dijalankan. Apalagi di dunia jasa pengiriman, kan mereka ngasih emas kepada SAP untuk dikirim. Nah, kalau dia SAP nggak amanah, pimpinannya siapa? Itu otomatis kan dia bisa hilang. Yang kedua, di perbankan khususnya. Di perbankan itu ada namanya data nasabah. Kartu kredit, bill statement itu kan data nasabah. Itu selalu diberikan kepada perusahaan-perusahaan kurir yang punya integritas tinggi. Makanya yang kurir yang menangani perbankan itu nggak banyak. Cuma itu saja gitu loh. Karena memang ya dianggapnya ini udah capable gitu, nggak pernah bermasalah orang-orangnya gitu. Pemimpinnya terutama biasanya kan. Gitu. Makanya banyak teman-teman perusahaan kurir yang sudah puluhan tahun mau masuk bank nggak bisa, ya salah satunya begitu. Karena saya pernah tanya ke bank, Pak kenapa Pak? Teman kok nggak bisa masuk? Kita nggak percaya sama pimpinannya biasanya. Tapi kenapa saya baru mendirikan langsung percaya? Itu kan Pak Bundin di Indonesia nggak pernah bermasalah, makanya kita percaya. Nah itu salah satunya. Jadi situlah saya menganggap bahwa seorang pemimpin harus punya integritas sehingga itu akan dikenang selamanya nantinya sama mereka. Jadi sehingga kita mau di mana saja, kita mau kerjasama sama mereka, dulu orang tidak pernah bermasalah kok ini, kita kerjasama jadi enak. Setiap ada permasalahan kita langsung informasi sama mereka. Sebelum ada masalah kita kasih informasi dulu ke mereka, sehingga mereka udah tenang. Nggak sering terjadi, juga terlanjur, baru dikasih tahu, gitu. Terlambat kita nggak ngasih tahu, pas saya terlambat posisi ini nanti sampai sini jam segini, nah itu kan tenang. Mau meeting sebelum acara kita udah datang, gitu. Bukan nyari-nyari lagi kan di mana kondisinya, salah satunya seperti itu. Biasa kejujuran, terus informatif ya, terus tanggung jawab, komitmen gitu ya. Komitmen ya. Selalu apa aja komitmen. Oke, teman-teman itu tadi integritas yang disampaikan oleh Pak Budi, kenapa perusahaannya dipercaya oleh perbankan untuk menghandle pengiriman hal-hal yang berhubungan dengan data nasabah. Ya, bukan hanya perusahaan, intinya dari kita sendiri. Kalau kita itu punya integritas yang bagus, gitu loh, otomatis mau orang mau kerja sama kita, teman-teman kita mau kerja sama kita merasa nyaman juga, gitu loh. Karena kalau enggak, bagaimana seseorang mau nitip duit, gitu istilahnya kan, mau investasi, gitu. Otomatis takut juga kan kalau punya integritas. Tapi kalau orang punya integritas ya kita berani. Itu intinya seperti itu. Oke, Mbak. Beberapa waktu itu sering kadang-kadang ada case-case tertentu kulir-kulir bermasalah, yang mana ada di beberapa perusahaan yaitu di mana cara Bapak di SAP dan di Asperindo ya juga sampai kan membuat atau meminimais kejadian semacam itu. Ini kan faktor human ya. Gimana Pak? Ya memang anak kurir itu banyak sekali jumlahnya, masih ada satu dua yang tidak amanah itu ada, gitu. Tapi intinya bagaimana kita preventifnya dulu. Yang pertama, kurir yang baru masuk kita training, bagaimana kita edukasi mereka jiwanya juga kita training juga, bukan cara ngirimnya ada pasti lah itu, tapi jiwanya yang harus kita bawa. Kita sebagai perusahaan jasa pengiriman itu adalah amanah yang diberikan kepada kita untuk dikirim barangnya jenisnya macam-macam, sehingga mereka tetap buka hatinya bahwa oh ini amanah dalam hal mengirimkan barang. Nah tapi di tengah jalan pun ada aja gitu, namanya karyawan ada juga yang godaannya banyak, apalagi dengan COD kan, uang terima uang cash dipakai dulu, itu pasti ada gitu. Nah itu intinya adalah kita harus sering, setiap minggu kan saya selalu ada tim training yang main Zoom seluruh Indonesia, itu wajib ikut. Jadi karyawan itu wajib ikut Zoom untuk diberikan edukasi diingatkan terus. Kuncinya orang itu sebenarnya sering diingatkan gitu. Biasanya hilaf itu karena lupa diingatkan, kecuali kalau mereka sudah punya tanggung jawab yang tinggi, nggak perlu diingatkan, udah pasti jalan. Tetapi kadang di lapangan godaannya banyak, ya kita setiap minggu diingatkan mereka. Itu nggak ada cara lain dengan cara begitu. Intinya semua orang sama. Gitu. Yang penting kalau diingatkan, oh iya ya, nggak boleh oh iya. Ini ada alarmnya ya Pak ya. Iya, harus diingatkan apa saja harus diingatkan. Itu punishment dari konten gimana? Ketinggalan. Jadi kalau sampai sudah diingatkan, terus nanti kejadian,
jadi kita bisa ambil tindakan. Kalau udah kasusnya fraudnya gede, kita harus ungkap. Itu yang harus kita tegaskan. Karena kalau enggak, nanti dituduh oleh yang lain. Karena ini kejadian kok nggak diambil tindakan, ya kita harus tegas sama mereka. Sehingga yang lainnya takut nggak melakukan. Sejauh mana Pak untuk punishment reward dan seperti apa contohnya yang disebut punishment reward terhadap karyawan yang berprestasi atau yang memiliki kriteria? Oke, kalau khususnya kurir ya, kalau kurir ini kan katakanlah dia bawa uang COD, uang COD-nya nggak dibayarkan, terus dikasih waktu 3 hari atau seminggu untuk kembali, enggak juga ya, kita nggak langsung keluarin, itu udah pasti, gitu. Karena itu urusannya ada identitas yang benar, uang nggak mau dikembalikan, gitu. Harus dikembalikan kan, atau ngantar barangnya nggak dikasih ke customer, tapi barangnya dipakai, udah langsung dikat, gitu. Nah kita kan harus kembalikan ke customer, terus beli barang untuk diantar lagi. Gitu. Tapi bagi karyawan berprestasi, otomatis kan mereka kan ada namanya bonus, ya kan, dari setiap pengiriman ada bonus, ada tambahan-tambahan. Nah tetapi untuk mengikat jiwa daripada seluruh karyawan, kalau dia sampai itu kita ada namanya KPA. Dari KPA itu kurir yang komplainnya rendah, kurir yang on time dan lain-lain. Nah, setiap tahun itu kita ada namanya reward, kita umrohkan. Kita umrohkan, karyawan-karyawan yang prestasinya bagus, kita umrohkan setiap tahun. Nah dari situlah akhirnya membuat karyawan yang lain tahu, oh teman saya gimana diumrohkannya, dia setelah diumroh suruh cinta kepada teman-temannya, sehingga merasa teman-teman ya ini bisa diumrohkan karena memang bagus kok, sehingga teman-temannya juga harus berusaha untuk bagus supaya ada kesempatan tahun-tahun berikutnya untuk ikut umroh. Itu cuma begitu aja cara-caranya secara gitu, Islami menurut saya. Luar biasa. Kalau di asosiasi gimana Pak? Penekanan kepada teman-temannya sejawat ya, yang perusahaan-perusahaan itu supaya risikonya itu rendah. Sama di asosiasi juga kadang kita kan sering ketemu, kita mengurus itu kan rata-rata eksekutifnya di satu perusahaan kurir ya. Nah kita sering sharing, ada kasus ini sharing supaya mereka bisa tiru gaya-gaya seperti ini, yang mana yang baik ditiru oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi ada yang mengikuti, ada yang enggak, itu kan kita udah masing-masing. Intinya adalah asosiasi itu kan sebenarnya cuma hanya mewadahi seluruh perusahaan kurir yang ada untuk memberikan informasi-informasi, khususnya informasi-informasi tadi dari pemerintah, informasi dari instansi yang lain, termasuk perkembangan kebenaran yang ada. Contohnya adalah sekarang kita gencar dalam hal memberikan pendidikan kepada karyawan seluruh anggota ASP itu, pendidikan bagaimana logistik yang benar itu seperti apa, mulai dari pengiriman yang benar seperti apa, customer service yang benar seperti apa, dangerous good itu seperti apa, semua kita training semua lewat Zoom. Jadi kita setiap hari Jumat jam 2 itu kurang lebih 1,5 jam itu ketua bidang pendidikan itu memberikan Zoom kepada peserta semua. Itu cukup lumayan panjang gitu. Itu kalau nggak salah sesinya itu sampai 4 bulan. Jadi berseri. Setiap 4 bulan nanti ganti lagi, 4 bulan lagi gantian lagi, 4 bulan lagi gantian lagi. Gitu. Seperti kuliah. Jadi dikupas tuntas semua permasalahan yang ada di kurir, gitu. Jadi edukasi sehingga mereka paham. Oke, teman-teman profesional, bisnis kurir itu ternyata bisnisnya menarik sekali dari sisi risiko dan juga untuk bidinya. Jadi kita pasti pengusaha itu pasti untuk ingat bahwa mereka juga harus menanggung risiko dari bermacam-macam. Jadi terutama juga tentang Pak Budi bilang bisnis kurir ini di Indonesia itu kan sekitar 6 juta ya Pak? Iya. Cuma dikali kita, satu orang itu bisa jadi menampung orang itu sekitar 24 juta, hampir dari 10%. 70% jumlah ini 10% dari total penduduk sekitar. Itu sekitar itu Pak. Ini bisnis yang besar sekali. Maka semua orang pasti menghidupi keluarganya kan. Ini tapi Pak Budi adalah salah satunya yang berkecimpung di bidang itu benar sekali. Pak Budi, apa sudah dunganya berbisnis di jasa pengiriman? Ya, kalau namanya bisnis pasti ada suka dunganya. Tapi bagi saya
saya itu nggak pernah berpikir duka. Saya selalu berpikir sungkanya. Karena kalau kita berpikir duka itu sedih. Gitu. Nggak bisa inovasi, nggak bisa berpikir yang panjang gitu. Tapi saya berpikirnya selalu positif. Negatif saya hilangkan selalu. Baik di setiap kehidupan saya, baik setiap tingkah laku saya, baik setiap kegiatan saya selalu positif gitu. Sehingga apa? Jiwa kita jadi maju positif. Walaupun negatif sih ada gitu. Walaupun ya contohnya gini, katakanlah kita kena klaim, itu kan sedih. Tapi bagi saya yang klaim itu wajar. Yang penting bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara jangan sampai terulang lagi. Gitu. Klaim itu selalu ada namanya customer katakan ngirim kartu kredit, ngirim kartu kredit. Kartu kreditnya hilang, dipakai, kan kita harus ganti, kan sedih gitu. Tapi ya bagaimana supaya nggak bisa hilang ke depannya sehingga nggak ada kejadian lagi. Itu otomatis harus diganti ya? Harus ganti, kurir, bawa kabur, uang gitu. Kan kita harus ganti ke customer, nggak peduli. Kamu kurirnya yang bawa kabur, kamu tanggung jawab dari perusahaan, kita ganti, itu kan sedih. Tapi bagi kita, itu sebagai pelajaran, kita antisipasi jangan sampai kejadian lagi, gitu, diproteksi. Ya, itulah kondisinya. Tapi intinya adalah kalau seorang entrepreneur, menurut saya itu ya harus berpikir positif terus gitu. Negatif tentu ada, kesedihan ada, tapi jangan buat kesedihan. Kalau kita buat kesedihan, ya berpikirnya nanti terus sedih terus, jadi kita nggak maju-maju gitu. Terus jalan gitu. Mungkin teman-teman banyak jalan gitu. menarik sekali Pak Budi itu. Jadi duka itu ya disampingkan saja karena berjalan pasti duka, tapi bagaimana suka ini menjadi motivasi untuk terus berhasil. Dan tadi sebagai pemimpin yang paling penting integritas kunci yang paling utama. Integritas, karena dengan integrasi itu ya tidak hanya karyawan tapi mitra itu karena percaya. Ya, keluarga, mitra, teman semua harus percaya gitu. Sehingga kita apabila butuh sewaktu-waktu apa saja gitu, jadi lebih mudah gitu. Setelah aduh ini kekurangan duit gitu, kita mau pinjam teman ya dipercaya gitu. Kita datang kembang, katakanlah untuk usaha kita mau pinjam teman dipercaya kan itu bagus gitu. Lebih gampang. Pak Budi, kalau dari ngomong kesuksesan, perjuangan, ini Pak Budi ini sebenarnya sebelum mengarungi karir seperti ini, kenapa bisa kuat, kenapa bisa tangguh, kenapa bisa inovatif, kenapa menjadi ide terus. Pak Budi itu sebenarnya manusia yang mengalami fase kehidupannya seperti apa? Ya, yang pertama adalah dulu saya itu dari keluarga biasanya. Jadi bapak saya seorang guru SMP, ibu saya seorang guru SD dengan keluarga di Karanganyar. Nah, kakak-kakak saya nomor keluarga, saya nomor 4. Tiga kakak saya kan pada kuliah semua. Saya tahu bahwa saat kuliah, ibu saya bapak saya susah sekali. Saya susah sekali untuk membiayai. Makanya karena anak keempat ya. Saya anak 4, yang tiga-tiganya kuliah semua, kan dua gitu. Semua dibelikan motor, saya sama sekali nggak ingin beli motor. Saya dia naik bis aja. Itu saya enjoy aja biasanya karena saya tahu kasihan banget ibu saya, bapak saya mau sampai berjuangnya seperti ini itu membiayai kakak-kakak saya. Makanya saya bilang sama orang tua, "Emak, Bu, saya nggak mau kuliah lama-lama. Saya mau kuliah yang cepat mencari kerja. Kalau seandainya nanti saya nggak diterima, memang cita-cita saya di UGM. Kalau nggak diterima, saya mau kerja aja." Gitu. Alhamdulillah dari ngomongan itu saya diterima gitu. Ya udah saya kuliah terus saya kerja. Nah, kenapa saya pengen kerja, pengen jadi pengusaha? Karena saya melihat orang tua saya susah. Itu satu sisi itu. Terus, nah kalau susah, kapan lagi saya bisa membahagiakan orang tua? Ya, cita-cita saya jadi pengusaha salah satunya. Saya pengen membahagiakan orang tua saya saat itu. Ya, berhasil. Setelah saya punya usaha berhasil, saya bisa ajikan orang tua gitu. Setelah saya berhasil juga cita-cita saya lagi yang kedua lagi, saya pengen membahagiakan keluarga saya gitu. Akhirnya saya bisa ajikan keluarga saya semua. Keluarga besar ya? Iya, kakak-kakak adik-adik semua gitu. Iya. Jadi saya umrohkan, saya ajikan semua gitu. Saya bisa bagikan setiap tahun saja jalan-jalan keluar negeri sekarang karena ada mampu. Intinya adalah saya hanya itu pengen membahagiakan khususnya keluarga saya dulu. Setelah itu baru karyawan kan tetap tanggung jawab ya. Tapi keluarga itu yang paling utama gitu. Dengan saya membahagiakan keluarga, otomatis mereka juga merasa nyaman gitu. Itu cita-cita saya. Makanya alhamdulillah ya saya berusaha terus membaca terus gitu. Karena cita-cita cuma itu yang pengen dengan keluarga aja gitu. Karena sebuah sukses yang paling utama itu adalah kepada keluarga.
Ya, Dulu pertama. ya karyawan gitu. Itu yang sekarang saya jalani seperti itu. Mereka pertama kemudian bapak ibu udah meninggal, sekarang tinggal kakak-kakak saya gitu. Udah ada ponakan-ponakan saya gitu. Saya bahagiakan itu bahagiakan macam-macam ya. Mereka katakanlah nggak ada uang sekolah, ada bantuan ya ada bantu, gitu aja. Jadi nikmatnya kalau kita berhasil, punya pengeluaran tinggal ya, ternyata bisa bantu orang dan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ya Pak. Iya, sangat bermanfaat. Oke, Budi, senangnya dalam perjalanan hidup ini, Pak Budi sudah bisa apa aja? Yang pertama, ya kalau saya bisa mengumpulkan seluruh atau keluarga. Ya, kesampaian semua karena cita-cita saya itu tadi membahagiakan ibu bapak saya, keluarga saya itu sudah saya jalani. Tiap tahun mereka saja pergi jalan-jalan ke luar negeri itu kan membahagiakan kebahagiaan saya. Saya pun juga bisa melilingin dunia gitu, semua sudah saya datengin gitu. Itu salah satu kebahagiaan itu aja karena saya berpikir ngapain hidup, ngapain banyak duit kalau nggak dimanfaatkan, ngapain duit ditabung banyak-banyak itu ngapain gitu. Dan yang penting bagi saya punya uang untuk nyekolahkan anak nanti sampai mereka berhasil. Sisanya ya udah untuk senang-senang aja, ngapain musik gitu. Itu aja. Nantinya ada senang-senang. Iya, ngapain banyak duit tabung nggak perlu gitu. Banyak-banyak. Enggak, setengah senang-senang. Cukup. Oke Pak, sebenarnya saya mau tanya, ini motivasi Bapak tadi. Motivasinya itu tadi yang pertama adalah saya itu ingin membahagiakan kepada orang macam-macam dengan cara saya tidak bermusuhan sama orang itu membahagiakan orang. Salah satunya begitu. Saya nggak pernah ada musuh, intinya begitu. Dengan teman saya, dengan teman kerja saya yang lama-lama, dengan teman kuliah, dengan teman saya nggak ada musuh. Itu satu. Itu dengan mereka. Yang kedua adalah kemudian mereka sering kumpul dengan saya gitu. Ya, karena salah satunya saya yang lebih mapan ya pasti yang bensin saya kan. Nah itu salah satunya begitu gitu. Intinya bagi saya adalah hidup ini menurut saya nggak panjang kok gitu. Nggak akan dibawa semua harta. Nah harta yang kita miliki, rezeki yang diberikan kepada kita itu ada rezeki orang lain sebenarnya yang lewat kita gitu. Ya kita harus bagi, kita harus salurkan kembali. Ngapain kita harus kita mengumpulkan sendiri itu apa gitu. Itu aja, kebahagiaan itu menurut saya itu. Kan saya nggak pengen cita-cita punya pesawat pribadi, kan gitu nggak cita-cita seperti itu. Cukup kalau pergi kemana-mana di sana pesawat udah cukup gitu, nggak perlu lagi pribadi, ngapain pakai pribadi gitu. Ini menarik Pak Budi tadi Jadi tadi kalau bisa pribadi kenapa simpan uangnya gitu? Terus Pak, tujuan hidup Bapak apa? Tujuan hidupnya itu ya tadi sebenarnya saya itu yang belum mencapai ya. Saya pengen punya yayasan, itu yang belum mencapai. Yayasan yang membantu orang-orang yang tidak mampu gitu ya, satu lokasi gitu. Jadi dulu saya pengen membangun yayasan katakanlah gedung atau rumah atau apa yang menampung orang-orang tidak mampu untuk bisa disekolahkan, setelah itu dipekerjakan. Kan kemudian saya punya perusahaan kan banyak kerjakan di situ. Nah itu yang belum sampai sekarang belum kesampaian itu seperti itu. Kenapa usaha Bapak untuk membuat kesampaian? Ya masih ada proses. Insya Allah sebelum saya meninggal harus saya kesampaian. Karena biasanya cita-cita saya biasanya itu alhamdulillah kecapai gitu. Semuanya lagi proses ke sana gitu. Lagi kita cari lahan, orang yang mengelola kan nggak bisa cuma sembarangan gitu. Tapi saya punya ada beberapa anak yatim yang kita biayai, ya, tapi masih di tempatnya masing-masing. Belum satu lokasi, gitu ya. Begini seperti itu. Pak Budi, putranya berapa? Saya ada 3, sudah bekerja, sudah mulai bekerja, satu lagi masih kecil. Yang kecil berapa? Yang kecil umurnya sudah 12 tahun. SMP. Yang nomor 1 udah 24 kerja. Yang nomor 2 itu masih 20 tahunan. Ini lagi semua perempuan lagi. satu istri.
Ini pertanyaan nakal. Karena saya berpikir gini, kalau bisa jangan punya istri satu aja dulu, buat susah. Karena saya berpikir gini, saya nggak mau buat susah orang, repot nggak buat susah orang. Kemudian, Pak ada saran nggak untuk para profesional muda, ya, untuk bagaimana mereka tuh harus bisa mencapai apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi kalau anak muda itu sebenarnya kan sekarang kesempatannya itu sangat luas sekali. Yang pertama dengan digital handphone yang sudah tersedia di tangannya masing-masing itu kalian bisa belajar dari sana. Apa yang kalian belum tahu, kalian bisa buka di situ, ada semuanya. Kalau zaman saya dulu tidak ada, jadi harus belajar sendiri. Buat kesempatan kalian yang masih muda untuk hanya belajar. Jangan gunakan waktu kalian hanya untuk nonton YouTube yang tidak berguna, tetapi gunakanlah sosial media yang bisa memotivasi, membuat hati dan pemikiran anak muda ini untuk menerima insight-insight yang bagus. Karena seperti saya dulu, saya itu zaman kuliah itu bukan belajar buku-bukunya itu, belajar tetap belajar gitu. Tapi justru kalau saya setiap ke perpustakaan, justru saya yang baca adalah buku-buku eksekutif. Ya, ada namanya majalah eksekutif, majalah bank, itu banyak. Itu pasti saya baca. Setiap hari saya baca itu. Jadi saya tahu bagaimana pengusaha-pengusaha sukses kan ditulis di situ. Dari situ saya otomatis tergerak hatinya. Kok saya jadi pengen seperti dia ya, orang sukses sampai begini-begini ceritanya. Jadi saya berpikir, kalau saya sering baca begitu kan saya pengen jadi seperti itu. Ketularan ya? Akhirnya ketularan, dan itu kejadian. Nah itulah kesempatan bagi anak-anak muda sekarang. Tolong gunakan waktu kalian untuk membaca hal-hal yang membuat motivasi, terutama motivasi. Bukalah istilahnya Google orang-orang yang berhasil. Bagaimana orang-orang berhasil itu mengaruhi hidupnya dari bawah sampai berhasil, sehingga apa nanti membuat diri kita itu termotivasi. Itu yang paling utama seperti itu. Yang kedua adalah tetap belajar kalau masih kuliah gitu. Kasih target kuliahnya jangan lama-lama gitu. Kalau punya uang bisa kuliah lagi karena itu kesempatan. Kalau masih muda, yang ketiga adalah tadi, walaupun masih mahasiswa, walaupun masih muda, harus jiwanya itu atau kepribadiannya itu benar-benar harus dijaga. Itu integritas tadi. Jangan membuat atau mencoreng diri kita, baik di masyarakat, di teman kita, di keluarga kita, di lingkungan kita negatif. Harus selalu positif. Sehingga apa? Suatu saat kita sudah berhasil, suatu saat kita sudah lulus, akhirnya kita mau kemana saja, minta tolong sama saudara, teman yang sudah kenal, otomatis lebih mudah karena kita akan pernah ada masalah dengan mereka. Kalau para pekerja muda nih Pak, tipsnya untuk kuat dan tangguh itu apa Pak pekerja muda? Nah kalau pekerja kebetulan saya juga menangani banyak karyawan. Intinya seorang pemimpin itu hanya akan mempromosikan karyawan itu kalau karyawan itu punya ide. Gitu. Jangan karyawan bekerja hanya jam 8 sampai jam 5 habis itu pulang. Gitu. Karyawan yang benar adalah yang baik, yang disukai oleh direktur adalah karyawan yang tidak mengenal waktu. Bisa saja jam 5 dia sampai malam. Ya, bisa juga belajar. Yang kedua adalah jangan sampai hanya mau mengerjakan pekerjaannya yang itu-itu saja. Katakanlah bagian accounting maunya accounting, harusnya belajar di bagian yang lain, di bagian kredit analis, bagian sales, di bagian mana, sehingga apa? Kita tahu semua pekerjaan yang ada di kantor itu, sehingga manajer atau atasan kita atau direktur kita akan melihat, oh si anak ini kok mau belajar ini, mau belajar ini, mau belajar ini, sehingga saat diajak diskusi pun nyambung, tahu. Nah itulah yang dicari. Tapi kuncinya adalah kalau seorang pemimpin, pemilik perusahaan itu selalu mencari karyawan kembali lagi yang punya integritas tinggi, sehingga kita gampang ngajarin mereka. Bukan karyawan sok pinter. Kalau karyawan sok pinter tapi nggak punya integritas, udah pasti dicoret sama entrepreneur, udah pemilik perusahaan. Karena apa? Perusahaan mau saya kasihkan sama mereka. Perusahaan akan nanti diberikan percaya sama mereka. Nah, kalau kita mau kasih sama mereka nggak integritas, bisa perusahaan hancur. Itu yang kunci bagi pekerja-pekerja seperti itu. Kalau kita lihat, kira-kira teman-teman profesional muda, pekerja muda ini seperti tips ya dari Pak Budi dan Mas Dono, pelaku dan merintis dan pemilik
di sebuah perusahaan dan beberapa perusahaan yang memang sudah paham betul bagaimana seseorang bisa menapaki tangga karirnya menjadi sukses. Pak Budi, untuk Bapak dan Bapak, Motonya sebenarnya mengalir aja. Motonya Asik flow. mengalir saja gitu. Tapi moto saya itu sebenarnya nggak ada moto khusus. Intinya kembali lagi bahwa saya harus bisa diterima oleh semua orang, itu intinya. Yang kedua adalah saya tidak pernah memusuhi banyak orang, gitu. Terus saya yang penting berpikir selalu positif sehingga saya nggak punya musuh. Gitu. Itu aja hidup, nggak usah memusikkan yang lain. Gitu. Nggak ada khusus menjadi apa enggak, pokoknya mengalir saja. Pasti dengan kondisi saya bekerja yang benar, integritas saya jaga, pasti rezeki akan datang berbagai cara. Usaha saya maju, terus pekerjaan saya cepat selesai, kan otomatis ke sana. Luar biasa. Akan share sama para profesional muda dengan para mahasiswa yang sudah di tingkat akhir yang belajar mengenai bagaimana melihat orang perjuangan yang luar biasa menuju tangga sukses. Kali ini kita mendapatkan satu sharing yang luar biasa dari Pak Budi yang juga Mas Nopo. Beliau adalah Presiden Direktur dari SAP, Satya Tanah 5 Express. Saat itu memain jasa pengiriman yang sangat diperlukan, itu besar satu besar Indonesia juga. Dan dia juga ketua MOAS Beliau, Asosiasi Jasa Pengiriman Indonesia yang menaungi Enggak, 307. yang menaungi 378 Ya. perusahaan kurir luar biasa. Ini adalah satu edisi yang mengupas bagaimana bisnis kurir itu begitu menantang dan juga ada untung dan rugi. Jadi yang mau berbuat itu juga ada yang harus kita perhitungkan. Tapi Pak Budi berhasil mengakui. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman mendapatkan sharing dari Pak Budi yang bermasalah pada edisi kali ini. Kita sampai pada akhir dari acara. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pak Budi, terima kasih banyak. Terima kasih.